Telah sampaikan di sini bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, ada beberapa hal penting. Ada beberapa hal penting yang Rasulullah lakukan. Ada beberapa hal penting yang Rasulullah lakukan terkait dengan kehidupan mereka di Madinah, khususnya dalam kehidupan beragama. Yang pertama adalah Rasulullah SAW membangun masjid. Rasulullah membangun masjid. Masjid Rasulullah bangun pertama kali lebih dahulu daripada rumah-rumah beliau. Kenapa? Karena masjid bagi seorang muslim memiliki kedudukan yang sangat penting. Masjid bagi seorang muslim memiliki kedudukan yang sangat penting. Masjid itu berbeda dengan gereja. Masjid juga berbeda dengan sinagog. Sinagog ini istilah untuk rumah ibadah orang-orang Yahudi. Mereka, umat-umat terdahulu, seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mereka menjadikan tempat-tempat ibadah mereka itu hanya semacam media formal untuk melakukan beberapa aktivitas yang itu terpisah dari kehidupan harian mereka. Kalau kita sebagai muslimin, kaum muslimun, masjid itu menjadi tempat kita melakukan muamalah kita. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, kita bertemu dengan teman-teman kita, ya, guru-guru kita, bahkan mungkin dengan anak-anak saudara kita. Kita bertemu di masjid, kita berkumpul di masjid dalam rangka ibadah, juga dalam rangka urusan-urusan lain di luar ibadah. Sehingga masjid adalah tempat yang sangat penting bagi seorang muslim. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tapi masjid juga tempat bertemu dan menjalin sosialisasi. Kita eksis itu di masjid. Beda dengan orang-orang kafir, eksis di media sosial. Kaum muslimin eksisnya di masjid. Ibadahnya, kemudian muamalahnya, muamalah maksudnya di sini muamalah harian, bercandanya, basa-basinya, kita ketemu semuanya di masjid. Masjid adalah sentral tempat berkumpulnya kaum muslimin. Nah, Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Masjid yang Rasulullah bangun pertama kali itu Masjid Quba. Ingat, Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang kedua yang Rasulullah bangun di kota Madinah. Masjid kedua yang Rasulullah bangun di kota Madinah. Dan seperti yang telah kita sampaikan di sini, Masjid Nabawi itu lahannya Rasulullah sendiri yang membeli. Rasulullah sendiri yang membeli, Rasulullah sendiri yang membebaskannya. Waktu itu Rasulullah memaksa kaum Ansor untuk menghargakan lahan tersebut untuk Rasulullah beli. Setelah itu Rasulullah bersama-sama sahabat beliau memimpin pembangunan masjid. Artinya Rasulullah tidak mengupah orang. Rasulullah sendiri yang memimpin proses pembangunan masjid. Karena memang masjid memiliki kedudukan yang sangat penting bagi seorang muslim, bagi Rasulullah dan para sahabat lainnya, dan para sahabat beliau SAW. Setelah itu baru Rasulullah dirikan rumah-rumah beliau di sekitar masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, hal penting yang Rasul lakukan ketika beliau tiba di Madinah adalah beliau mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Dan ini tentu saja sesuatu yang betul-betul penting beliau lakukan. Kenapa? Karena dengan mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, seorang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Begitu seterusnya. Dan ingat, persaudaraan seperti ini, persaudaraan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terjadi lebih dari satu kali. Jadi bukan cuma sekali. Rasulullah berulang kali mempersaudarakan antara satu muhajirin dengan ansor dalam berbagai kesempatan. Untuk apa? Untuk mempererat ikatan di antara mereka, antara pendatang dan warga lokal, antara muslim penduduk asli Madinah dengan muslim pendatang. Rasulullah persaudarakan di antara mereka. Untuk apa? Saling bahu-membahu, untuk saling menolong, untuk saling bahkan mewarisi. Karena waktu itu belum turun tentang aturan warisan. Jadi waktu itu ketika dipersaudarakan seperti itu, kalau seorang ansor meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya diwariskan kepada saudaranya dari kalangan muhajirin yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata yang seperti ini betul-betul efektif, betul-betul memberikan efek bagi orang-orang muhajirin.
dan terkhusus bagi orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor berlomba-lomba membantu saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Orang-orang Muhajirin pun berusaha untuk apa? Menjaga iffah. Tidak ingin tergantung dengan saudara Ansornya. Mereka berusaha keras bagaimana menjadikan Madinah sebagai kampung halaman baru mereka. Dan kita lihat contoh bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dari kalangan Ansor, beliau berusaha keras untuk tidak merepotkan saudaranya itu dari kalangan Ansor. Jadi pada waktu itu Rasulullah melakukan tindakan yang memperkuat ikatan di antara mereka. Nah, yang ketiga, hal penting yang Rasul lakukan ketika pertama kali tinggal di Madinah, beliau membuat perjanjian. Banyak kaum muslimin mereka belum tahu bahwasanya perjanjian yang Rasulullah buat pada waktu itu bukan hanya dengan orang-orang Yahudi. Tetapi dengan beberapa pihak lainnya. Siapa mereka? Kita akan bahas malam hari ini secara ringkas. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, wa kanat fil madinati ta'ifatani ukhrayani siwal muslimin. Pada waktu itu di kota Madinah itu ada dua kelompok lainnya selain kaum muslimin. Jadi yang tinggal di Madinah itu enggak hanya sahabat Ansor, enggak hanya sahabat Muhajirin, ada dua kelompok lain. Ada dua kelompok lain yang juga hidup di Madinah. Tahtalifani anhum fil aqidati wad din. Dua kelompok tersebut masing-masing berbeda dengan kaum muslimin dalam masalah akidah, dalam masalah agama. Akidah itu sesuatu yang diyakini. Nah, sering kita lupa bahwasanya akidah itu bukan sekedar keyakinan. Akidah itu adalah keyakinan yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Makanya kalau kita belajar akidah atau kita mengikuti kajian-kajian akidah asatizah kita dapati yang dibahas dalam akidah itu sesuatu yang membedakan diri kita dengan orang-orang non-muslim. Bisa lihat, bisa dicek ya pokok-pokok pembahasan dalam akidah. Nah, jadi dua kelompok yang tadi kita maksud, mereka berbeda secara akidah. Mereka juga berbeda secara agama. Wal masoli wal hajat, mereka juga berbeda dalam masalah kepentingan, kebutuhan. Masing-masing memiliki perbedaan. Wal awatif wal muyul, mereka juga memiliki perbedaan dalam hal apa? Dalam hal perasaan dan kecenderungan. Siapa mereka yang dimaksud? Dua kelompok yang dimaksud humul musyrikuna wal yahud. Yang dimaksud itu adalah orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik. Ketika Rasul para sahabat Muhajirin tiba di Madinah itu ada orang-orang Ansor. Satu. Yang kedua, di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, di Madinah itu ada orang-orang Arab, bangsa Arab, tetapi masih musyrikin. Jadi ada orang-orang yang masih musyrikin juga dari kalangan bangsa Arab, dari kalangan penduduk lokal. Nah, sehingga bisa kita katakan pada waktu itu di Madinah ada tiga kelompok. Kaum muslimin, Rasulullah para sahabat, kemudian orang-orang Madinah asli tapi masih musyrikin. Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bukan orang Arab, bukan bangsa Arab, mereka non-Arab, tapi tinggal di Madinah. Baik. Faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima bainal muslimina mitsaqan wa fima bainahu wa bainal musyrikin wa fima bainahu wa bainal yahud mitsaqan akhar. Nah, ini yang penting. Pada waktu itu, dan ini hal ketiga yang Rasul lakukan ketika pertama kali di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian, membuat kesepakatan pertama antara kaum muslimin. Jadi sesama kaum muslimin dibikin kesepakatan oleh Rasulullah. Pertama itu. Yang kedua, Rasul membuat kesepakatan, membuat perjanjian dengan antara mereka kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Dan yang ketiga, Rasul membuat perjanjian atau kesepakatan antara mereka kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Sehingga ada tiga perjanjian, ada tiga kesepakatan yang Rasulullah bikin. Nah, tiga kesepakatan ini yang sayangnya banyak kaum muslimin luput. Mereka mengiranya kesepakatan yang Rasulullah bikin pertama kali di Madinah itu adalah kesepakatan orang-orang Yahudi yang kita kenal atau kita istilahkan dengan istilah piagam Madinah. Ada tiga. Antara kaum muslimin satu sama lain dibikin kesepakatan. Kemudian antara
kaum muslimin dan orang-orang musyrikin dibikin kesepakatan. Kemudian antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi dibikin kesepakatan juga, ada 3. Dan tentu saja ketiga kesepakatan ini berbeda-beda isinya. Berbeda-beda isinya, poin-poinnya dan seterusnya. Nah, sebelum kita melangkah ke bahasan berikutnya, perlu kita ketahui bersama di sini ada istilah Yahudi. Di sini ada istilah Yahudi. Yahudi ini adalah istilah dan banyak pendapat yang ada terkait dengan makna istilah Yahudi. Jadi intinya kenapa disebut dengan Yahudi? Yang pertama, pendapat pertama dia mengatakan disebut dengan Yahudi karena mereka ini adalah orang-orang keturunan Yahuda bin Yakub. Jadi Nabi Yakub dulu itu punya beberapa orang anak, 12 orang laki-laki dan 1 atau 2 orang perempuan. Nah, 12 anak laki-laki itu diantaranya adalah seorang yang bernama Yahuda. Kalau mereka nyebutnya Yehuda, ya, Yehuda. Kalau kita dalam lafal Arabnya disebut dengan Yahuda. Nah, setiap keturunan Yahuda atau kalau kata mereka Yehuda itu disebut dengan Yahudi. Itu disebut dengan Yahudi. Ini pendapat pertama, dan pendapat ini telah ternyata yang banyak dipegang oleh kaum muslimin. Ya, kita dapati banyak tokoh-tokoh kaum muslimin, para dai, ya, tokoh-tokoh Islam, mereka kalau masuk ke bab tentang pembahasan Yahudi, mereka menggunakan pengertian ini. Yahudi itu adalah setiap orang yang keturunan Yahuda bin Yakub. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah Yahudi itu diambil dari kata al-haudah. Al-haudah itu artinya adalah al-mawaddah. Kenapa disebut dengan seperti itu? Karena mereka satu sama lain saling mencintai, saling menyayangi. Ini pendapat lainnya. Ini pendapat lainnya. Tetapi ada satu hal yang harus kita, apapun pendapat yang ada diberikan oleh para ulama, ada satu hal yang harus kita jadikan acuan. Jadi setiap Bani Israel, setiap orang keturunan Nabi Yakub, ya, setiap orang yang menjadi keturunan Nabi Yakub, ketika dia tidak memegang ajaran Nabi Musa alaihissalam, tentu saja ajaran Nabi Musa yang dimaksud ini adalah ajaran yang masih lurusnya, mereka disebut dengan Yahudi. Makanya kita nggak dapati cerita, misalnya ada seorang sahabat dulunya Yahudi kemudian masuk Islam, dia disebut dengan Yahudi lagi, enggak. Kita dapati cerita tentang itu. Contohnya siapa? Contohnya sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu adalah seorang ulama Yahudi sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam beliau nggak disebut lagi dengan Yahudi. Beliau disebutnya dengan apa? Al-Israili, keturunan Israel, keturunan Yakub. Jadi istilah Yahudi ini kita pakai untuk orang-orang keturunan Nabi Yakub yang tidak memegang agama yang benar, yang tidak memegang agama yang benar, baik di masa Nabi Musa atau di masa nabi-nabi setelahnya atau bahkan di masa Nabi Muhammad sampai hari ini. Jadi kalau misalnya ada orang Yahudi nih, orang penduduk negara Israel sekarang, kemudian dia mendapatkan hidayah, kemudian memeluk Islam jadi mu'alaf, kita nggak bisa lagi sebut dia sebagai oh ini Yahudi nih, Yahudi Islam, Yahudi Muslim. Kan kalau kita kan ada istilah Cina Muslim, kemudian ada istilah orang pedalaman yang Muslim yang mu'alaf. Kalau Yahudi itu nggak ada istilah Yahudi Muslim, nggak ada. Jadi ketika dia udah masuk Islam, maka udah istilah Yahudi itu nggak kita pakaikan lagi kepada dia. Kalau mau dipakaikan, pakai istilah Al-Israili, keturunan Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihis salam. Begitu juga istilah Nasrani. Nasrani itu adalah istilah untuk setiap orang umat Nabi Isa alaihissalam yang tidak memegang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dia disebut dengan Nasrani. Kembali ke Yahudi, jadi ini maksudnya. Ya, ini maksudnya. Nah, kita lanjut. Sekarang bagaimana perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh Rasulullah dengan 3 kelompok tadi, atau yang Rasulullah bikin di tengah-tengah 3 kelompok tadi? Yang pertama, kesepakatan yang Rasulullah SAW bikin antara kaum muslimin, antara muhajirin dan ansor, ya,
itu mengandung beberapa poin. Ya, di sini disebutkan ada 10 poin. Ya. Nah, 10 poin yang dimaksud ini adalah 10 poin yang sengaja Rasulullah bikin, yang dengan 10 poin ini para sahabat Rasulullah SAW satu sama lain mereka menjadi satu, menjadi terikat, menjadi bersaudara. Karena yang namanya muslim ala syurutihim, al muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu dia di atas apa-apa yang menjadi kesepakatan mereka. Dan ini sayangnya banyak di antara kita yang lalai, ya. Banyak terjadi pelanggaran, banyak terjadi kesalahan dalam kehidupan sehari-hari ketika kaum muslimin tidak memperhatikan kesepakatan yang dibuat di tengah-tengah mereka. Nah, Rasulullah SAW membuat kesepakatan di antara kaum muslimin. Ya. Ada 10 poin, kita sebutkan beberapa saja di antaranya. Yang pertama, annal mu'minina wal muslimina min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada mahum annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Jadi yang pertama, ya, kaum mukminin, orang-orang beriman, wal muslimin, orang-orang Islam itu dari kalangan Quraisy ataupun dari kalangan Yathrib, penduduk Yathrib. Yathrib ini nama lama kota Madinah. Dan siapa saja yang mengikuti mereka, masuk Islam bersama mereka dan berjihad bersama mereka, mereka itu adalah umat yang satu. Mereka itu satu kesatuan. Mereka itu satu kesatuan. Jadi siapapun dia, selama dia menjadi seorang beriman di Madinah waktu itu, maka dia itu satu kesatuan dengan yang lainnya. Apapun latar belakangnya, apapun latar kabilahnya. Mau dia kabilah A, B, C, mau dia suku Quraisy, mau dia suku Aus, suku Khazraj, suku Ghifar, suku Aslam, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, ketika dia beriman, maka dia dan yang lainnya menjadi satu. Muslimin, mukminin. Ini poin pertama. Kemudian poin berikutnya yang harus kita ketahui bareng-bareng di sini, wa annahum yakumuna diddal mufsid wal bagi waz zalim. Mereka itu kaum mukminin, kaum muslimin yang satu itu, mereka bersama-sama melawan setiap orang yang merusak, kemudian setiap orang yang memberontak, dan setiap orang yang zalim, walau kana walada ahadihim. Meskipun orang yang merusak tadi, yang zalim tadi adalah anak salah seorang di antara kaum mukminin. Jadi apa? Siapapun orangnya yang merusak, yang berbuat jahat, yang melakukan kezaliman, maka kaum muslimin yang ada di Madinah mereka harus bersatu padu. Untuk apa? Untuk melawannya. Untuk apa? Untuk menghadapinya. Tidak boleh dibiarkan. Karena ini putra si A, karena ini putra si B, enggak ada. Ya. Jadi permasalahan yang muncul di tengah-tengah mereka harus mereka selesaikan bareng-bareng. Tidak boleh ada yang namanya tawar-menawar. Oh, ini karena putranya fulan, pemimpin kabilah A atau pemimpin kabilah B, maka udah nggak apa-apa. Enggak. Harus apa? Harus dihadapi, harus ditangani, harus diselesaikan. Siapapun dia yang merusak, berbuat kejahatan dan berbuat zalim di tengah-tengah kaum muslimin harus diproses, harus ditangani, harus dihadapi, diselesaikan. Baik. Kemudian di antara poin berikutnya yang patut kita sebutkan di sini, wa anna zimmatallahi wahidatun fayujiru alaihim adnahum. Jaminan Allah itu satu. Jaminan Allah itu satu. Dan jaminan Allah ini, ya, ini akan melindungi siapapun dari kaum muslimin yang paling lemahnya. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, menjadi seorang muslim, masuk dalam komunitas kaum muslimin, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Dan jaminan tersebut berlaku untuk orang kayanya atau orang miskinnya, untuk orang yang paling tingginya atau yang paling bawahnya, untuk orang merdekanya atau untuk orang budaknya. Semuanya berlaku selama dia muslim, selama dia menjadi bagian dari kaum muslimin. Kemudian di
Di antara poin yang patut kita sebutkan juga, dan ini yang terakhir, wa annahum idza ikhtalafu fi syai'in fa inna maraddahu ilallahi wa rasulih. Bahwasanya kalau kaum muslimin berselisih satu sama lain dalam satu hal, satu perkara, maka jalan keluarnya, kembalinya itu kepada Allah dan Rasulnya. Masalah apapun yang terjadi di tengah kaum muslimin waktu itu di Madinah, maka hakimnya adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Allah dan pada Rasulnya. Ini beberapa poin yang membuat ikatan antara kaum muslimin itu menjadi satu. Mereka menjadi sebuah komunitas, menjadi satu masyarakat di kota Madinah. Dan dengan kesepakatan ini mereka memiliki rambu-rambu yang membuat mereka terikat satu sama lain. Terikat satu sama lain. Nah, sekarang apa pentingnya sih kita tahu poin-poin seperti ini? Nah, kalau kita tahu poin-poin ini, kemudian kita pahami baik poin-poin yang tadi kita sebutkan hanya 4 dari 10 poin yang ada. Maka kita bisa memahami kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, seperti misalnya apa? Ada munculnya orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik melindungi orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi bikin masalah dengan Rasulullah. Dari situ kita bisa melihat, oh sebegitu culasnya orang-orang munafik. Kemudian juga kita bisa pahami kenapa pada waktu itu ada sebagian sahabat, dia nggak terima melihat sahabat lainnya kok bisa-bisanya terkesan melindungi orang-orang munafik. Jadi sahabat ini cemburu. Itu orang munafik, kenapa engkau lindungi? Kenapa engkau masih tahan-tahan? Ini mungkin akan kita bahas pada bahasan-bahasan berikutnya. Tapi yang jelas poin-poin ini yang membuat kita bisa memahami kejadian-kejadian yang akan datang. Ya. Karena setelah ini kita akan membahas episode menarik dalam kehidupan Rasulullah di Madinah. Berupa perang, kemudian bagaimana Rasulullah SAW diserang oleh musuh-musuh beliau di kota Madinah, dan yang lainnya. Nah, ini contoh kesepakatan yang dibikin oleh Rasulullah di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di Madinah. Kemudian kata Al-Mubarakfuri, wa ammal musyrikuna fakana ala washkil inhiyar. Adapun orang-orang musyrikin yang ada di Madinah, orang-orang Arab yang masih musyrik dan tinggal di Madinah, maka mereka ini nyaris runtuh, nyaris habis. Jadi awalnya ada sebagian bangsa Arab yang tinggal di Madinah itu, penduduk asli Madinah itu, mereka ini masih musyrikin. Tetapi lambat laun, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berganti satu ditambah satu yang lainnya, orang-orang musyrik ini masuk Islam. Mereka ini masuk Islam, melihat bagaimana saudara-saudara mereka yang telah mendahului beriman kepada Rasulullah, begitu tulusnya, begitu ikhlasnya mereka mendapatkan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Maka ini semua menarik sebagian penduduk Madinah yang masih musyrik untuk masuk Islam. Dan kita akan lihat nanti contohnya ketika perang Uhud. Di perang Uhud itu ada seorang tokoh dari kalangan Khazraj, diajak masuk Islam bertahun-tahun oleh sahabat-sahabat Ansor, tapi nggak mau. Tetapi ketika terjadi perang Uhud, dadanya masuk hidayah. Dalam dadanya diterangi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tergerak mengambil senjata, berangkat ke medan perang dan terbunuh syahid, padahal belum pernah sujud sama sekali. Nah, ini contoh paling sederhana bagaimana pada waktu itu komunitas musyrikin di Madinah itu lama-lama nyusut lalu habis, nggak ada sama sekali yang musyrik. Tetapi ingat, pada waktu itu akan muncul juga komunitas munafik, orang-orang munafik. Jadi mereka ini nggak suka sama Rasulullah, mereka ini nggak suka sama sahabat-sahabat Muhajirin. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mereka itu miliki ternyata diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul
pura-pura masuk Islam setelah Rasulullah dan para sahabat menang di perang Badar tahun kedua Hijriah. Pura-pura masuk Islam. Kenapa? Karena waktu itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keperkasaan kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin sedikit bisa memenangi perang melawan orang-orang Quraisy yang banyak, jumlahnya 3 kali lipat. Nah, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul pura-pura masuk Islam? Pertama, karena takut. Yang kedua, dia masih memiliki hak atas kepemimpinan di Madinah. Lalu hasad, gak terima bagaimana orang-orang Ansor mereka mengangkat Rasulullah sebagai pemimpin. Akhirnya dia gak suka, benci terhadap Rasulullah SAW. Gak terima dengan keberadaan orang-orang Muhajirin di Madinah. Nah, ada yang seperti ini. Tetapi di awal kali Rasulullah para sahabat tiba di Madinah, yang seperti itu belum muncul. Nah, jadi terhadap orang-orang musyrikin yang ada di Madinah, Rasulullah SAW hanya menetapkan annahu la yujiru musyrikun malan li Quraisyin wala nafsan. Seorang musyrik yang tinggal di Madinah tidak boleh baginya untuk apa? Melindungi, menjamin harta milik orang-orang Quraisy. Begitu juga tidak boleh melindungi diri orang-orang Quraisy. Maksudnya apa? Musyrikin Quraisy. Jadi kalau kita baca Sirah Nabawiyah, sebutan untuk musyrikin Quraisy itu kadang-kadang disederhanakan dengan Quraisy saja. Contohnya ketika misalnya terjadi perang Badar. Jadi waktu itu kaum muslimin melawan Quraisy. Maksudnya apa? Melawan musyrikin Quraisy. Karena yang dihadapi oleh Rasulullah di perang Badar itu adalah musyrikin Quraisy. Jadi di sini Rasulullah hanya menetapkan la yujiru musyrikun malan li Quraisyin wala nafsan. Tidak boleh bagi seorang musyrik yang ada di Madinah untuk apa? Melindungi, menjamin harta dan jiwa orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa bisa seperti ini? Karena pada waktu itu musuh yang paling nyata bagi Rasulullah para sahabat adalah orang-orang musyrikin Quraisy yang telah mengusir mereka dari kota Mekah. Dan ini nanti kaitannya dengan bagaimana disyariatkannya jihad. Ingat, jihad fisabilillah itu turunnya dalam beberapa tahap. Ya. Tahap pertama adalah bersabar. Ini terjadi ketika Rasulullah para sahabat masih tinggal di Mekah. Ketika Rasulullah para sahabat hijrah ke Madinah, turun yang tahap kedua. Apa itu? Boleh menyerang, boleh melakukan serangan kepada musuh yang menyerang mereka. Musuh yang menyerang mereka di siapa? Musyrikin Quraisy. Kaitannya di situ. Ketika turun ayat-ayat jihad yang tahap kedua, maka yang seperti ini berlaku. La yujiru musyrikun malan li Quraisyin wala nafsan. Seorang musyrik Madinah, seorang musyrik di kalangan penduduk Madinah gak boleh baginya untuk melindungi harta dan jiwa musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy adalah musuh yang paling nyata bagi Rasulullah para sahabat waktu itu. Ini kesepakatan yang dibikin di tengah-tengah Rasulullah, antara Rasulullah dan orang-orang musyrikin yang ada di Madinah. Ingat sekali lagi, jumlah mereka ini semakin lama semakin menyusut, lalu lama-lama habis. Baik. Kemudian yang ketiga, wa amal yahud faqad tammal ittifaqu bainahum wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam alal umuril atiyati. Adapun orang-orang Yahudi, maka kesepakatan antara mereka dan Rasulullah itu selesai terjadi dengan apa? Dengan disepakatinya perkara-perkara berikut ini. Nah, di sini Al-Mubarakfuri menyebutkan 10 poin kesepakatan yang dibikin antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi. Kesepakatan yang dibikin antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi. Baik. Apa itu misalnya? Yang pertama, annahum ummatun ma'al mu'minin. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah bersama orang-orang Islam yang ada di Madinah, mereka itu adalah satu masyarakat bersama. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang kafir yang ada di wilayah teritorinya. Rasulullah sebagai pemimpin Islam di kota Madinah, sebagai pemimpin kaum muslim kota Madinah, Rasulullah menganggap bahwasanya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu sama dengan kaum muslimin. Mereka itu satu masyarakat, satu warga negara, satu kesatuan dalam lingkup warga negara. Walahum dinuhum walil muslimina dinuhum. Nah, ini yang membedakan.
Meskipun satu masyarakat bersama, meskipun satu dalam satu kedudukan sebagai warga negara, mereka orang-orang Yahudi punya agama. Mereka silakan melakukan ajaran-ajaran agama mereka. Begitu juga kaum muslimin, mereka punya agama, silakan melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka. Jadi agama Yahudi, agama kita sebagai kaum muslimin, agama kita juga. Jadi masing-masing punya agama. Masing-masing silakan melakukan praktek-praktek agama yang ada. Wa alaihim nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum. Begitu juga dalam masalah mata pencaharian. Orang-orang Yahudi punya mata pencaharian, kaum muslimin pun punya mata pencaharian. Nah, di sini Rasulullah menetapkan poin tentang apa? Poin penting tentang bagaimana hidup bernegara. Kami muslim, kalian Yahudi, masing-masing kita punya agama, ya, silakan menjalankan agama kita masing-masing. Kalian punya mata pencarian, punya nafkah, kami juga punya, silakan mencari nafkah masing-masing. Ini yang Rasulullah tegaskan sebagai pemimpin negara waktu itu. Wa anna bainahum an-nasru ala man haraba ahli hadhihi sahifa. Kemudian poin kedua, dan ini penting sekali. Mereka antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, ya, itu harus saling menolong. Menolong apa? Menolong ketika ada pihak yang berusaha memerangi, ya, orang-orang yang terikat dengan perjanjian ini. Jadi kaum muslimin dan Yahudi ketika mereka membuat perjanjian seperti itu, nah perjanjian ini menjadi pengikat mereka. Kalau ada pihak luar yang berusaha membatalkan perjanjian itu, maka orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi harus sama-sama melawannya, harus sama-sama memerangi pihak yang berusaha membatalkan perjanjian tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami poin kedua ini. Poin kedua ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena nanti kita akan dapati bagaimana khianatnya orang-orang Yahudi. Ketika datang musuh dari luar menyerang kota Madinah, orang-orang Yahudi malah berpangku tangan. Mereka melepas, ya, tidak membantu sama sekali Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu juga orang-orang Yahudi ini, mereka malah membatalkan perjanjian secara sepihak. Ketika apa? Ketika kaum muslimin diserang oleh musuh dari luar, harusnya kan bantu kaum muslimin melawan musuh tersebut. Ini malah apa? Membatalkan perjanjian ini, membiarkan kaum muslimin melawan musuh yang datang dari luar. Dan ini sebuah perbuatan khianat, pengkhianatan dalam sejarah Islam yang ada di Madinah. Maka pada waktu itu, ya, bisa kita pahami bagaimana Rasulullah, para sahabat setelah selesai melawan musuh yang datang dari luar, mereka kemudian membereskan urusan dengan orang-orang Yahudi ini atas perbuatan khianat mereka. Dan kita dapati cerita bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka satu persatu, ya, itu diperangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan poin kedua ini. Jadi poin kedua ini mengajak mereka untuk bahu-membahu. Kalau ada musuh datang dari luar untuk membatalkan perjanjian mereka, mereka harus hadapi bersama-sama, berbarengan. Nah, ditegaskan juga di akhir poin ini, wa alaman dahama Yathrib kullun yudafi'u an jihadihi. Dan bagi siapa saja yang menyerang Madinah, yang waktu itu masih disebut dengan Yathrib, maka semuanya harus mempertahankan Madinah dari arah masing-masing, dari arah wilayah masing-masing. Ini poin penting sekali dalam masalah pertahanan negara. Yang banyak kita itu ketika membaca Sirah Nabawiyah langsung loncat ke bab tentang perang-perang, lupa poin ini. Jadi nggak nyambung, nggak klik gitu. Kenapa sih Rasulullah nyerang Yahudi? Kenapa sih Yahudi ini harus dikepung, diusir dari Madinah? Nggak klik. Kenapa? Lupa poin ini. Kalau kita baca berurut dan masuk ke poin ini, kita bisa menerima. Oh, ini alasan kenapa Rasulullah mengusir Yahudi yang ada di Madinah. Ingat, di Madinah itu ada 3 kabilah besar Yahudi. Pertama Bani Qainuqa, kedua Bani Nadir, dan ketiga Bani Quraizoh. Ketiga kabilah ini masing-masing punya nasib yang berbeda. Ada yang diusir oleh Rasulullah, ya, ada yang diperangi oleh Rasulullah, ada yang dimaafkan oleh Rasulullah, tapi apa? Lama-kelamaan mereka malah pindah dari kota Madinah. Nah,
ada 3 kabilah besar Yahudi di Madinah. Masing-masing punya nasib yang berbeda. Dan semuanya diperangi oleh Rasulullah satu demi satu. Kenapa? Karena mereka membatalkan perjanjian ini secara sepihak. Terutama poin kedua ini. Kita akan lewati ya bab-bab tentang masalah itu. Bagaimana Rasulullah mengepung Yahudi Bani Qainuqa, bagaimana Rasulullah mengepung Yahudi Bani Nadir, dan bagaimana Rasulullah mengepung orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Kita gunakan istilah mengepung. Kenapa? Karena memang orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka itu tinggal di dalam benteng-benteng. Jadi yang namanya orang-orang Yahudi itu dari dulu sampai sekarang, mereka itu bertindak secara eksklusif. Bagi mereka, orang-orang non-Yahudi yang istilahnya itu adalah goyim, itu lebih rendah daripada mereka. Mereka nggak mau berbaur dengan orang-orang non-Yahudi atau goyim. Mereka nggak mau berbaur dengan orang-orang non-Yahudi, memandang selain mereka itu rendah. Beda. Dalam masalah tempat tinggal saja mereka itu ngumpul satu dengan yang lainnya dalam satu benteng. Makanya di Madinah itu ada benteng-benteng. Dan ketika Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi, yang Rasulullah lakukan adalah mengepung benteng-benteng itu. Benteng Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraisyah. Nanti setelah nggak ada lagi Yahudi di Madinah, Rasulullah pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah menyerang Yahudi-Yahudi yang ada di Khaybar. Rasulullah kepung benteng-benteng mereka. Gitu orang-orang Yahudi. Mereka itu memang eksklusif. Ya, mereka itu memandang selain Yahudi itu rendah. Dan seperti itu yang mereka lakukan dalam sejarah. Makanya ketika dulu orang-orang Yahudi diperangi sama Adolf Hitler, itu orang-orang Yahudi itu ditaruh itu masih di tempat kayak begitu, ditaruh di dalam ya barak-barak khusus. Karena memang asalnya seperti itu. Mereka itu asalnya seperti itu, gak mau tinggal bareng dengan yang lainnya. Hingga ketika mereka ditangkap, mereka dibikin seperti itu juga. Tidak dicampur baurkan dengan orang-orang non-Yahudi. Baik, kita kembali ke bahasan. Ini poin kedua. Kullun yudafi'u an jihatihi. Masing-masing mereka, mau muslimin ataupun Yahudi, ketika Madinah diserang, mereka harus mempertahankan kota Madinah dari wilayah masing-masing mereka. Kemudian poin ketiga, wa anna bainahum an-nushu wan nasihatu wal birru dunal ism. Mereka sebagai warga negara, sebagai masyarakat Madinah, semuanya muslimin dan Yahudi, mereka satu sama lain harus mengedepankan an-nushu. Kemudian an-nasihatu. Jadi an-nushu wan nasihah ini maksudnya apa? Memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk yang lainnya. Mereka harus melakukan sesuatu dengan maksimal untuk mencapai sesuatu yang baik bagi kepentingan bersama. Wal birru dunal ism. Begitu juga mereka harus berusaha satu sama lain untuk apa? Melakukan kebaikan. Bukan melakukan sesuatu yang sifatnya dosa. Sesuatu yang sifatnya jahat. Dan ini Rasulullah tegaskan di poin ketiga ini. Sehingga apa? Kehidupan bernegara meskipun beda agama itu bisa berjalan dengan lancar. Tanpa duri-duri yang menyakiti mereka. Yahudi, kaum muslimin. Tetapi apa? Mereka satu sama lain warga negara di negara yang sama. Masyarakat yang sama. Sama-sama berjalan menuju kebaikan masing-masing. Baik. Kemudian yang berikutnya diantara contoh kesepakatan yang dibikin oleh Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Wa annan nasra lil mazlum. Yang namanya pertolongan itu diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Jadi kalau ketika ada warga Madinah yang dizolimi, maka dia harus ditolong. Ada warga Madinah yang dianiaya oleh orang lain, maka dia harus dibantu, ya, dibela. Selama dia warga Madinah, mau Muslim ataupun Yahudi. Nah, di sini kita akan dapati nanti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah ketika beliau mendapati ada seorang sahabat beliau dibunuh karena membela seorang muslimah yang dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Rasulullah marah. Rasulullah menuntut apa? Menuntut kisos. Ternyata orang-orang Yahudi nggak mau, malah melindungi para pelaku. Rasulullah kepung benteng Yahudi tersebut.
Ini kejadian ketika nanti pengepungan Bani Qainuqa. Kemudian di antara contoh berikutnya, poin yang Rasulullah bikin antara beliau dan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Wa annal yahuda yunfikuna ma'al mu'minina madamu muharabin. Orang-orang Yahudi, mereka itu harus apa? Harus yunfikun. Yunfikun itu artinya memberikan harta mereka, membantu kaum mukminin ketika mereka sebagai warga kota Madinah diserang dari luar. Yunfikunan yang dimaksud di sini maksudnya membantu secara finansial. Jadi apa? Misalnya ada musuh kaum muslimin nih, contohnya orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy datang ke Madinah, pengen nyerang kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi meskipun bukan muslimin, mereka harus bantu secara finansial Rasulullah para sahabat untuk apa? Mempertahankan kota dari serangan orang-orang musyrikin Quraisy. Ini kesepakatan dibikin jauh-jauh hari sebelum ada kejadian. Dan ternyata betul orang-orang Yahudi itu jelas khianat. Ya. Mereka dikaruniai akal yang bagus, kecerdasan. Tetapi apa? Mereka khianat. Mereka memiliki sifat khianat. Dan sejarah menjadi saksi. Mereka mengkhianati perjanjian ini. Nah, kemudian di antara contoh berikutnya, poin yang dibikin oleh Rasul dan orang-orang Yahudi, kesepakatan yang Rasul bikin antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi adalah wa anna Yathriba haramun li ahli hadhihi sahifa. Kota Madinah itu adalah haram, kota suci bagi semua orang yang menyepakati kesepakatan ini. Jadi kaum muslimin dan orang Yahudi ketika mereka membuat kesepakatan bersama, maka kota Madinah itu menjadi kota suci untuk mereka semua. Kota yang haram untuk apa? Untuk dilanggar di sana. Kemudian yang ke-9 atau poin berikutnya yang kita sebutkan di sini ya sebagai clue untuk pembahasan kita berikutnya, wa annahu la tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka nggak boleh diberi bantuan, nggak boleh diberikan perlindungan, dan siapapun yang membantu orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi ketika orang-orang musyrikin Quraisy datang menyerang Madinah, atau sekutu-sekutu musyrikin Quraisy datang menyerang Madinah, maka mereka nggak boleh dibantu. Dan ternyata apa? Kesepakatan ini dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi malah membantu datangnya musyrikin Quraisy ke Madinah. Bukan hanya membantu, memberikan informasi, memberitahu titik-titik lemah yang ada di kota Madinah, ya sehingga di sana dibikinlah sabotase oleh musuh-musuh dari luar Madinah. Kita akan dapati nanti episode bagaimana datang orang-orang musyrikin Quraisy bikin kerusakan, bikin sabotase di kota Madinah. Nah, mereka tahu di mana itu karena informasi dari orang-orang Yahudi. Khianat mereka itu, orang-orang Yahudi itu khianat. Mereka khianat. Di belakang mereka memberikan apa? Informasi penting tentang apa? Tentang kota Madinah. Ini yang bisa di sini bisa masuk, di sana nanti bisa ini, di sana ada posisi sahabat Rasulullah dan seterusnya sebagainya. Bahkan ya otak di balik terjadinya perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, tokoh-tokohnya datang ke Mekah, ngomporin orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian datang ke pedalaman Jazirah Arab, ngomporin suku-suku yang ada di pedalaman untuk sama-sama menyerang Madinah. Dan terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq. Cerita ini semua cukuplah buat kita sebagai bukti orang-orang Yahudi itu telah banyak sekali melakukan pengkhianatan. Telah lama sekali mereka itu melakukan pengkhianatan, perbuatan-perbuatan culas terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahkan sejak di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pribadi hampir menjadi korban pengkhianatan mereka. Baik. Kemudian sebagai penutup, wa bihadzal mitsaqu intazamal muslimuna wal musyrikuna wal yahud min sukani Yathrib fi kiyanin wahidin. Dengan kesepakatan yang dibikin oleh Rasulullah dengan pihak-pihak tadi itu,
dengan pihak musyrikin, dengan pihak Yahudi, begitu juga dengan sesama mereka sebagai kaum muslimin, maka penduduk Madinah ya yang ada waktu itu mereka pun tersusun, terikat satu sama lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Di sini kita dapati bagaimana Rasulullah mengambil peran penting sebagai pemimpin negara. Mengambil peran penting sebagai pemimpin negara. Ingat, orang-orang Arab itu adalah masyarakat yang hidup di atas sistem kabilah. Sifat kekabilahan itu betul-betul tajam pada waktu itu. Ketika Rasulullah datang, hal tersebut masih ada. Oleh Rasulullah berusaha dikikis. Cukuplah Islam yang menyatukan mereka. Cukuplah Allah dan Rasulullah yang menyatukan mereka. Mereka boleh kabilah apa saja. Dan mereka boleh tidak melupakan asal usul mereka. Tetapi apa? Sebagai seorang muslim dan muslimah, mereka diikat oleh Allah dan Rasulnya sebagai satu kesatuan. Sebagai satu kesatuan. Nah, itu pun kemudian yang Rasulullah jalani bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat mereka masing-masing. Allahu a'lam bishawab, ini bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam fase berikutnya dalam kehidupan Rasul dan para sahabat di Madinah, yaitu fase tentang peperangan yang ada. Jadi insya Allah kita akan bahas setelah santri datang lagi, dan untuk pertemuan pekan depan kita akan bahas tentang sirah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Al-Bidayah wan Nihayah. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita, maka percayalah itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang kurang dan salah dalam data, fakta yang disampaikan tadi, kemudian apa yang dipahamkan, maka itu semuanya murni dari anak pribadi. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.